warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Mintis? Kembali bersama saya Amelia Subandi. Masih bersama dengan Ngobras, Ngobrol Asik dan Sehat. Bersama dengan podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo. Nah Sobat Mintis, kita punya tema menarik nih untuk yang dibincangkan untuk hari ini. Kita akan berbincang mengenai terkait dengan ibu hamil atau pelayanan pemeriksaan ibu hamil khususnya di puskesmas. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwasanya kehamilan ini menjadi momen yang sangat penting atau yang sangat dinantikan oleh setiap pasangan. Namun tidak jarang masih ada ibu hamil yang tidak melakukan pemeriksaan rutin kehamilannya di puskesmas. Dengan berbagai alasan tentunya gitu. Salah satunya adalah faktor biaya. Padahal sebenarnya Sobat Mintis tahu nggak sih kalau sejumlah fasilitas gratis ini bisa juga didapatkan oleh ibu hamil di puskesmas terdekat. Nah, untuk lebih jelasnya lagi saat ini kami sudah bersama dengan salah satu dokter, tepatnya yaitu Kepala Puskesmas Pajarakan, Dr. Maulida Rahmani. Ya, betul ya dokter ya. Betul. Assalamualaikum Dokter Maulida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dok? Alhamdulillah sehat. Gimana aktivitasnya hari ini dok? Sibuk atau gimana dok? Ketemu banyak pasien? Lumayan. Macam-macam ya dok pasiennya Ya. hari ini? Khususnya kalau hari Selasa Rabu kami di Puskesmas Pajarakan ANCT-nya melayani USG. Jadi tadi saya juga USG ibu hamil. Pas banget dengan materi kita pada podcast kali ini ya dokter ya. Ya dokter, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kalau kita akan berbicara mengenai pemeriksaan ibu hamil khususnya di puskesmas ini dok. Nah, apa benar ini dok, ibu hamil ini bisa mengakses pemeriksaan kehamilannya di puskesmas dan semua apa bisa diakses secara gratis ini dok? Karena ini yang paling dinanti-nanti gitu oleh masyarakat, gratisnya ini dok. Ya, betul sekali. Betul ya? Betul sekali. Makanya ini harus monggo para ibu hamil terutama di Kabupaten Probolinggo jangan ragu. Jangan malu untuk segera memeriksakan kehamilannya mulai dari saat awal kehamilan gitu. Jadi bisa diakses secara gratis. Kira-kira apa saja dok fasilitas yang ada yang khususnya bisa menunjang ibu hamil untuk memeriksakan masa kehamilannya di puskesmas ini dok? Nih, kalau di puskesmas itu untuk ibu hamil kita akan melakukan namanya ANCT. Antenatal Care Terpadu. Nah, jadi dari Antenatal Care ANCT ini ibu hamil selain diperiksa oleh bidan untuk kehamilannya, nanti akan dikonsultasikan kepada dokter kami. Jadi yang memeriksa juga dokter. Kemudian akan diperiksa lagi oleh dokter gigi. Jadi untuk periksa gigi selama kehamilan. Kemudian akan dilakukan pemeriksaan lab. Jadi ada pemeriksaan hemoglobin atau sel darah merah. Kemudian ada triple eliminasi HIV, hepatitis dan sifilis secara gratis. Kemudian ada juga konsultasi gizi dan tak lupa yang menjadi andalan sekarang kan USG kehamilan. Jadi juga bisa didapat itu. USG sendiri ada di semua puskesmas di Kabupaten Probolinggo atau hanya beberapa puskesmas dok? USG-nya sudah ada di semua puskesmas insya Allah. Sudah hanya bisa saja diakses, mungkin yang bisa melakukan adalah dokter yang sudah tersertifikasi, dapat sertifikat, dapat pelatihannya. Jadi sekali kita datang ke puskesmas nih dok ya, kita bisa banyak melakukan pemeriksaan untuk masa kehamilan kita dok ya. Ada giginya juga diperiksa, ada masa kehamilannya, janinnya juga diperiksa dengan USG, kemudian ada juga nanti konseling gizi ya dok ya. Oh, dan itu semua gratis. Oh, luar biasa sekali. Jadi nggak usah khawatir sekarang biaya mahal mengeluh pemeriksaan USG nggak bisa kalau nggak ke dokter spesialis ya dok ya. Itu bukan alasan untuk bagaimana kita sebagai seorang ibu menjaga masa kehamilan kita agar tetap sehat gitu. Dokter, apa bedanya pemeriksaan di puskesmas khususnya bagi ibu hamil di puskesmas dan posyandu dokter? Oke. Untuk di posyandu tentunya
pelaksanaan yang diberikan adalah pemeriksaan kesehatan ibu hamilnya, ya. Ibu Jadi hamil, pemeriksaan fisiknya. Oke. Makanya untuk itu tetap dari posyandu biasanya akan disarankan untuk melakukan ANCT itu tadi di puskesmas. Oh, jadi kita sebagai ibu hamil nih wajib sekali paling tidak memeriksakan kehamilan kita itu ANCT-nya di puskesmas ya dok ya. Itu di masa kehamilan usia berapa bulan dok? Sedini mungkin. Jadi Sedini mungkin. ANCT itu sebaiknya di trimester 1 sudah dilakukan ANCT. Jadi kemudian jika diperlukan boleh dilakukan kembali di bulan-bulan berikutnya. Kemudian yang disarankan lagi adalah di trimester terakhir Untuk memeriksa kondisi terakhir janin sebelum melahirkan ya dok ya. Lalu Dokter Maulida, apakah pemeriksaan kehamilan ini hanya penting untuk dilakukan bagi ibu hamil yang masa kehamilannya pertama dok? Tidak. Tidak Jadi ibu hamil itu minimal 6 kali periksa kehamilan ya, minimal 6 kali. Secara mudahnya pakai rumus 1, 2, 3. Jadi 1 kali di trimester pertama, 2 kali di trimester kedua, dan 3 kali di trimester ketiga. Misalkan dokter saya mau periksa tiap bulan, boleh sekali. Oh, tidak ada batasan ya dok ya. Tapi itu minimal 6 kali. Oke, di trimester pertama itu maksudnya usia kehamilan Usia 1, kehamilan 2, 3 bulan sampai 3 bulan. 12 minggu. Terus dok? Kemudian di 2 trimester kali. di trimester kedua sampai usia 6 bulan ya itu 2 kali. Di trimester ketiga 3 kali. Ya. Oke, jadi ibu hamil jangan ragu ya untuk memeriksakan kehamilannya mulai dari trimester pertama, kedua, ketiga, puskesmas dengan senang hati menerima kedatangan ibu hamil. Siap. Iya, Dokter Maulida, faktor kewaspadaan ada problem gini dok. Faktor kewaspadaan pada problem kehamilan apa saja yang menjadi perhatian dari rangkaian pemeriksaan kehamilan di puskesmas dok? Ya, jadi kenapa penting sekali ibu hamil ini untuk periksa ke puskesmas itu tadi? Karena di puskesmas kan akan dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan. Dari sana akan muncul apakah nanti ibu hamilnya ini kalau diperiksa sel darah merahnya apakah anemia. Kemudian ketika diperiksa dokter apakah ada sakit-sakit lain pada masa kehamilan. Barangkali mungkin ibu hamil ini ada asma dan sebagainya. Apakah ada hipertensi saat kehamilan. Nah, ini penting sekali untuk diketahui. Bahkan penyakit gigi pun. Ya, karena kan seperti kita tahu ibu hamil ini juga butuh kalsium yang sangat tinggi juga. Jadi ketika kadang ada permasalahan pada giginya. Nah, itu bagaimana? Nah, itu bisa dilakukan di puskesmas. Dok, apakah apa yang kemudian melatar belakangi puskesmas di sini melakukan pemeriksaan lengkap terhadap ibu hamil? Apakah juga ini berkaitan dengan angka kematian ibu yang juga tinggi, dok? Ya. Jadi ini adalah faktor kewaspadaan pemerintah daerah khususnya untuk menangani hal itu. Jadi sebetulnya pemeriksaan lengkap ini memang sudah menjadi kewajiban. Ya, jadi ibu hamil sudah wajib untuk memeriksa semua pemeriksaan yang tadi itu. Harapannya selama masa kehamilan sampai melahirkan sehat. Jadi kejadian-kejadian seperti anemia pada ibu hamil, kemudian harapannya kekurangan energi protein itu juga tidak terjadi. Dan sebagainya. Misalkan pun ada ibu hamil dengan hipertensi, itu sudah bisa kita lakukan penata laksanaan yang tepat ke depannya. Jadi harapannya memang nantinya angka kematian ibu, angka kematian bayi itu bisa ditekan. Harapannya 0. Harapannya 0 ya, dok. Dokter, sampai saat ini kalau data nih ya dari Puskesmas Pajarakan sendiri, kunjungan ibu hamil ke puskesmas ini bagaimana, dok? Apakah angkanya relatif meningkat atau landai-landai saja, dok? Alhamdulillah relatif meningkat, terutama sekarang dengan adanya fasilitas USG. Ya. Laris ya, dok ya. Jadi ibu-ibu, alhamdulillah ibu-ibu hamil terutamanya di trimester awal baru telat
berapa bulan gitu? Enggak, bahkan 1 minggu, 2 minggu itu mereka sudah cukup antusias untuk USG. Ya. Oh, iya dok. Alhamdulillah. Apakah sejauh ini dok masyarakat di sini sudah tahu semuanya berkaitan dengan beberapa fasilitas layanan kesehatan di puskesmas ini khususnya ibu hamil dok? Atau mungkin masih ada proses sosialisasi sendiri dari puskesmas berkaitan dengan hal itu? Oke. Jadi tetap masyarakat ketika masyarakatnya ini sudah mulai punya gadget gitu ya. Saya yakin karena kita juga promosi. Nah, itu sudah banyak yang tahu. Tapi ada beberapa masyarakat misalkan ya yang mungkin dari segi usia sudah mulai separuh baya dan sebagainya. Itu tetap kita sosialisasikan, bisa lewat posyandu, bisa lewat kunjungan-kunjungan gitu. Apa ANCT ini juga dilakukan apa dok kayak mobile gitu dok? Oh ya. Jadi tidak hanya melulu menunggu ibu hamilnya datang ke puskesmas atau mungkin di sini puskesmas bisa jemput bola. Yap. Jadi gini, sebisa mungkin kita arahkan terutama untuk di Pajarakan sendiri nih. Kita arahkan ibu-ibu hamil untuk ke puskesmas supaya pemeriksaannya juga lengkap, tempatnya juga nyaman dan itu tadi bisa sekalian USG. Tetapi ketika ada misalkan ibu hamil yang memang ya kadang-kala sulit untuk diajak melakukan pemeriksaan, maka kita tim untuk jemput bola. Tapi itu tadi untuk USG kita tidak bisa. Jadi untuk laboratorium biasanya kita ambil, nanti kita periksa di puskesmas. Setiap apa itu dilakukan setiap sepekan berapa kali gitu dok, atau setiap bulan berapa kali gitu dok? Atau ada jadwal untuk yang mobile gitu? Enggak, biasanya alhamdulillah untuk ibu hamil di wilayah Pajarakan ini sudah sangat sangat antusias pergi ke puskesmas. Ya, jadi ada beberapa saja. Berarti berhasil ya sosialisasinya puskesmas Pajarakan? Jadi ada beberapa saja, mungkin 1, 2 atau gitu dalam sebulan biasanya mungkin ada 1 kali. Nah itu yang kita lakukan kunjungan ke rumahnya. Oke dokter, sampai saat ini dok di Kabupaten Probolinggo, apa masih ditemukan kejadian atau problem kesehatan yang terjadi karena ibu hamil tidak pernah atau tidak rutin memeriksakan kehamilannya? Dan biasanya apa itu dok problem kesehatannya? Ya. Untuk wilayah Pajarakan sendiri, jadi masih ada yang itu tadi bahwa memeriksakan kehamilan itu masih tabu kadang di usia trimester pertama. Sebelum selamatan misalkan ya itu pamali ya gitu. Pamali. Itu masih ada sehingga kadangkala ketika langsung periksa di saat trimester 2 atau 3 itu kita temukan permasalahan misalkan anemia dan sebagainya dan penata laksanaannya kan membutuhkan waktu gitu. Lebih mudah ketika mulai dari trimester pertama sudah terkontrol ya dok ya gitu. Atau beberapa permasalahan misalkan itu tadi ibu hamil yang usianya sudah masuk risiko tinggi, masuk paruh baya ke atas. Nah kadang-kala kan itu juga malu untuk memeriksakan kehamilannya. Karena usianya udah dinilai tidak muda lagi ya dok. Betul, jadi kadang-kala kita harus jemput bola untuk hal-hal yang seperti itu. Dokter, kemudian apabila memang ditemukan ini ibu hamil yang mungkin mengalami kelainan nih pada janinnya atau permasalahan pada janinnya, apakah yang kemudian dilakukan oleh puskesmas di sini? Tentu saja merujuk ke fasilitas yang lebih tinggi, rumah sakit. Jadi kita lihat dulu biasanya makanya sebaiknya di trimester awal supaya kita jauh lebih lebih waspada. Ketika kita langsung menemukan permasalahan, maka kita akan rujuk ke poli kandungan. Sebenarnya yang sering dialami khususnya ibu hamil ini apa sih dok? Khususnya ya kita ambil lah khususnya di wilayah Pajarakan gitu. Permasalahannya mengenai apa dok? Anemia. Anemia masih, ya dok ya. Karena masih banyak itu tadi ibu hamilnya mungkin sudah tahu bahwa makannya harus bergizi, harus bergizi di sini nggak melulu hanya kita bicara daging ya dok, makanan yang mahal itu dok. Ikan boleh, nggak harus yang mahal. Telur boleh. Jadi itu penyebab anemia. Ya salah satunya. Nah ketika misalkan dia anemia itu kita kan harus merujuk
ketika kita obati dulu, kita terapi dulu. Nah, ketika sudah bisa naik, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan loh kok masih tetap, kita rujuk ke poli kandungan. Dok, apakah di sini ya itu tadi ya, mungkin ibu hamil itu tidak memeriksakan kehamilannya di trimester pertama ya. Akhirnya kan untuk konsumsi tablet tambah darah juga kurang maksimal ya Dokter Maulida ya. Dokter, kemudian apa ada ini Dok upaya khusus ini yang dilakukan Puskesmas agar setiap ibu hamil di wilayah kerjanya mau datang memeriksakan kehamilannya secara rutin? Iya. Jadi pasti kan ada proses nih ya, khususnya di Puskesmas Panjarakan tidak mungkin langsung ramai seperti sekarang gitu. Apa aja itu Dok? Jadi kita selalu untuk kami sendiri setiap minggu insya Allah ketika saya tidak ada halangan itu kita adakan kelas bidan. Kelas bidan? Ya, kelas bidan. Di mana itu Dok? Di Puskesmas. Untuk bidan-bidannya kita akan koordinasi di situ. Bidan desa maksudnya? Iya, bidan desa akan dikumpulkan. Ya, ada berapa desa di Panjarakan? 12 ya, berarti 12 bidan dikumpulkan. Ya, dari situ bisa nanti para bidan desa akan sharing permasalahan-permasalahannya. Misalkan, Dok, ada ibu hamil yang tidak mau ini, maka kita kunjungi. Kemudian misalkan kita melihat loh kok desa ini kunjungannya sedikit, misalkan ibu hamilnya apa yang menjadi permasalahan, kita bahas di situ. Biasanya apa yang jadi permasalahan Dok? Kalau kunjungan sedikit dari hasil pertemuan itu? Ada misalkan dengan alasan jauh. Mungkin yang daerah pesisir kan ada yang daerah pesisir gitu, ada yang merasa jauh, tidak ada yang ngantar dan sebagainya. Nah itu yang kadang harus kita jemput bola. Jemput bola di sini berarti dilakukan pemeriksaan di rumahnya? Iya. Kalau misalkan bisa kita lakukan, kalau banyak maka kita akan kumpulkan. Di satu tempat gitu ya Dokter ya. Tapi kalau hanya satu kunjungan rumah, iya Dok ya. Oke, Dokter Maulida, ke depan nih apa nih yang mungkin akan ditambah ini bagi layanan kesehatan khususnya bagi ibu hamil? Rencana sendiri Dok, ada nggak rencana dari dokter sendiri? Harapannya nanti pelayanannya saat ini untuk ANCT terbatas masih Selasa Rabu. Harapannya nanti ke depan semoga bisa menambah hari, ketika nanti kunjungannya naik kita akan menambah hari. Jadi supaya ibu-ibu hamil bisa melakukan USG tidak terbatas Selasa Rabu. Semoga tambah dokternya. Dibatasi begitu? Apa karena memang dokternya yang waktunya yang terbatas? Dokternya karena saya satu sendiri untuk yang bisa melakukan USG gitu. Jadi biasanya dalam satu hari itu ada berapa ibu hamil yang ditangani Dok? Bisa sampai kalau ramai 10 gitu. Karena kan tidak bisa tiap tiap datang kita USG kan enggak, kita lihat dulu. Misalkan pada saat ya kemudian dari segi usia kehamilan. Kalau misalkan dia 2 minggu lalu sudah USG, mungkin kunjungan berikutnya baru kita lakukan USG. Tidak ada prioritas Dok, mungkin yang ibu hamil seperti apa yang kemudian diprioritaskan untuk melakukan pemeriksaan USG di Puskesmas? Iya, kalau USG untuk usia trimester 1 wajib di Puskesmas ya, supaya kita tahu mendeteksi secara dini. Jadi wajib, dan juga di usia 32 ke atas. Itu berapa bulan berarti? 7 ya? Iya 7-8 gitu Dok ya. Jadi di atas itu wajib untuk melakukan pemeriksaan kita USG. Wajib ya. Oke. Kalau yang lain boleh maksudnya ketika dia sudah USG nanti bisa nunggu yang bulan berikutnya. Oh gitu. Terakhir Dokter Maulida, apa ini pesan dan saran ini khusus untuk para ibu hamil di Kabupaten Probolinggo agar mau berkunjung ke Puskesmas, mendapatkan fasilitas kesehatan ibu hamil yang ada di Puskesmas? Iya, untuk seluruh masyarakat Probolinggo khususnya ibu hamil, ayo jangan ragu, jangan malu, karena kadang kan untuk pemeriksaan hamil pertama itu masih masih dianggap tabu. Monggo
langsung ndak usah ragu-ragu, periksa ke seluruh fasilitas kesehatan pertama yaitu puskesmas di seluruh Kabupaten Probolinggo. Insya Allah pemeriksaannya sudah cukup lengkap dari pemeriksaan bidan, dokter, kemudian dokter gigi, laboratorium, dan juga konsultasi gizi. Luar biasa sekali ya. Dokter Maulidia, terima kasih ya atas waktunya dok. Sukses selalu dan tambah memberikan pelayanan yang terbaik khususnya untuk masyarakat, khususnya di Puskesmas Pajarakan ya dokter ya. Sehat selalu ya dokter ya. Terima kasih. Ya pemirsa atau Sobat Mintis, itu tadi ya beberapa fasilitas kesehatan bagi ibu hamil yang bisa didapat di Puskesmas. Jadi mulai saat ini jangan ragu deh gitu untuk datang ke Puskesmas, manfaatkan seluruh fasilitas kesehatan khususnya bagi para ibu hamil secara gratis di Puskesmas. Jadi tanpa biaya berapapun, jadi nggak perlu bingung biaya. Datang, jenengan sudah bisa periksa USG, ada juga konsultasi gizi, ada juga pemeriksaan oleh dokter spesialis gigi. Oke, sekian dulu ya untuk tema kita pada kali ini Sobat Mintis. Kita akan berjumpa lagi tentunya di tema-tema kesehatan yang lebih menarik, yang tentunya informatif bagi Sobat Mintis di rumah. Saya Amelia Subandi bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Waalaikumsalam.